في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh amal saleh menjadi sempurna. Saya telah melakukan safar bersama Al-Quran dan para hafiznya. Saya sangat berharap perjalanan ini bukan untuk sekedar bersenang-senang atau tontonan belaka, tapi bisa diaplikasikan dan menjadi permulaan untuk menghafalkan Al-Quran. Oleh karenanya dalam episode ini kita akan mengingat sebagian kaidah penting dalam upaya Anda menghafalkan Al-Quran. Sebelum Anda mulai menghafal kitab Allah Azza wa Jalla, Anda harus mengikuti kaidah yang teramat penting dan bersifat mendasar, dan saya harap Anda bisa ikuti dalam 30 episode yang akan datang. Kaidah yang paling penting yang akan membantu Anda dalam menghafalkan kitab Allah Azza wa Jalla adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin menghafalkan kitab Allah Azza wa Jalla, adalah menjauhi segala kekeruhan dunia. Jadikan amalan Anda hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perkara penting yang akan membantu Anda adalah berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menghafal Al-Quran bukanlah perkara yang sepele, melainkan perkara yang agung. Jangan kira dengan kesulitan itu saya akan membuatnya mudah, atau ibu Anda, atau ayah Anda, atau seorang syekh. Tidak. Yang memudahkan segala urusan adalah Allah. Oleh karenanya termasuk kaidah penting dalam menghafalkan Al-Quran adalah meninggalkan seluruh kemaksiatan. Anda jangan pernah menduga ketika Anda menghafalkan Al-Quran dengan tetap bermaksiat kepadanya, bahwa Allah Rabbul Alamin akan memudahkan, menyucikan dan mendekatkan diri Anda. Tidak. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ya. Apabila seseorang ingin mengambil pelajaran, mencoba dan menghafalkan kitab Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala kondisi untuknya. Ya. Dalam segala medan kehidupannya untuk menghafalkan Al-Quran. Al-Quran tidak sulit. Sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya membutuhkan tekad yang kuat. Mulai sekarang, katakan sejak sekarang, hai Fulan, hai Khalid, hai Sa'ad, hai Ahmad, saya ingin menghafalkan Al-Quran. Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madas sinin. Anda harus mengkhususkan waktu dan upaya Anda untuk menghafal. Hal ini termasuk kaidah yang sangat penting dalam menghafal kitab Allah Azza wa Jalla. Misalnya, hari ini Anda ingin menghafal. Jangan sampai Anda mengatakan, saya tidak punya waktu, atau hari ini saya akan menghafal 10 ayat saja. Al-Quran itu mulia, jangan berikan hanya dari kelebihan waktu. Dalam menghafalkan Al-Quran, penting juga untuk menjauhi teman-teman yang negatif. Teman yang negatif ini, mungkin saja dia orang soleh, tahu agama, dan orang baik. Tapi mungkin dia akan menghalangi Anda dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berkumpul dengan mereka atau dengarkan saja lewat telinga kanan dan keluar lewat telinga kiri. Dekati orang-orang yang mendukung Anda. Setelah saya mengenalnya, saya temukan kenikmatan yang sesungguhnya dalam permulaan menghafal Al-Quran Al-Karim. Saya tahu seseorang yang ketika mendengar kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hafalan Al-Quran menjadi termotivasi. Lalu dia ingin menghafalkan Al-Quran. Tapi karena dia menghafalkan Al-Quran dengan cara yang salah, itu tidak memberinya manfaat. Misalnya, dia bilang dia mau menghafalkan Al-Quran di rumah, dia akan mengatur waktunya sendiri dengan caranya sendiri. Ini adalah kesalahan yang fatal. Termasuk kaidah pokok yang penting, benar-benar sangat penting. Apabila ingin menghafal Al-Quran, hafalkan pada seorang mulakin dan syekh muhafiz.
Berbuatlah dengan antusias terhadap syekh yang Anda hadapi. Katakan, saya akan menghafal Al-Quran dengan itqan dan tajwid. Orang yang pandai membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia, dia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak bersama para nabi dan malaikat. Sebab dia membaca Al-Quran dengan itqan dan tajwid, maka dia menjadi mahir dalam membaca Al-Quran. Akan dikatakan kepada seorang qori pada hari kiamat, bacalah sambil naik tangga surga, dan bacalah dengan tartil seperti di dunia, karena sesungguhnya tempatmu di surga seperti di akhir ayat yang engkau baca. Pada hari kiamat kelak, ini tidak disampaikan ke semua orang, hanya kepada seorang hafiz Al-Quran. ارتق لأنك حافظ يا لما ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. Proyek apapun yang Anda lakukan dalam hidup Anda harus ada perencanaan dan pastinya berawal dan juga berakhir. Jika Anda bertanya, kapan ini bisa dimulai, Fahad? Mulailah sekarang juga menghafal Al-Quranul Karim. Adapun akhirnya tentukan sendiri, sesuai kemampuan Anda dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Intinya bukan pada masalah waktu yang dibutuhkan, tapi pada sebesar apa itqan Anda pada Al-Quranul Karim. Jika Anda ingin menghafal Al-Quran dalam setahun, maka sehari harus hafal 2 halaman. Bila Anda mentargetkan menghafal dalam 3 tahun, dalam sehari Anda harus hafal 1 halaman. Bila Anda mentargetkan dalam 5 tahun, berarti 1 minggu Anda menghafalkan rubu hizb, yaitu kira-kira 2,5 halaman 1 minggu, yakni tidak sampai setengah halaman dalam sehari. Anda akan mampu menghafal Al-Quran dalam 5 tahun. Al-Quran ini keutamanya sangat besar. Allah telah menjadikannya di dunia ini sebagai kesempatan untuk manusia, tetapi mereka sibuk dengan harta benda dan dunia. Tanpa kaidah penting ini, Anda tidak mungkin meneruskan hafalan Al-Quran Anda. Apakah itu? Murojaah, kemudian murojaah, kemudian murojaah. Untuk cara murojaah harian, wahai penghafal Al-Quran, jangan sampai melakukan murojaah kurang dari 1 juz dalam 1 hari. Adapun cara murojaah mingguan, cara ini adalah bagaimana Anda mengelola 1 minggu. Misalnya Anda punya waktu 2, 3, atau 4 hari dalam 1 minggu, bagaimana caranya? Pilih di akhir minggu 1 hari, walaupun jika Anda tidak menetapkan harinya, Anda harus melakukan murojaah seluruh kurikulum habis 1 minggu. Adapun cara murojaah bulanan, Anda harus melakukan murojaah minimal 5 juz. Caranya begini, setiap hari 1 juz, dan setiap minggu lakukan kurikulum selama 1 minggu, dan setiap bulannya minimal 5 juz. 5 juz itu tidaklah banyak, tapi bagaimana saya harus melakukan murojaah 5 juz? Pemirsa, saya pernah menjumpai seseorang yang melakukan murojaah 5 juz dalam 1 hari. Dalam 1 tahun, alhamdulillah saya mampu menghafalnya. Sejak saat itu, saya wajibkan sehari bisa murojaah 5 juz. Termasuk kaidah penting ketika Anda ingin menghafalkan Al-Quran adalah Anda harus mengamalkan apa yang diperintahkan Al-Quran. Demi Allah, jika kelak Rasulnya yang mulia bersaksi atas kita pada hari kiamat dengan mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diacuhkan." Bagaimana jika terjadi seperti itu? Kita semua harus kembali ke Al-Quran, bukan cuma menghafalnya tapi mengamalkannya. Marilah wahai penghafal Al-Quran dan seluruh orang yang ingin menghafalnya, hiasilah kehidupan Al-Quran dengan mengamalkan seluruh yang diperintahkan dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab yang penuh mujizat. Ahbabu fil jannah tahiyyatuhum salam hufazu syarrafhum kalam rabbil anam birattilu fil lil wa atrafin nahar ya rabbi taj'alhum ma'as safar al-kiram. Ada banyak rahasia di balik setiap pengalaman. Dan di balik pengalaman saya dalam menghafal Al-Quran, mengandung banyak rahasia yang telah saya kupas melalui acara kisah Musafir Quran.
Ada beberapa rahasia yang sangat indah dan banyak sekali yang bisa membantu Anda dalam menghafal kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan membaca sejarah orang-orang soleh sejak masa sahabat radhiyallahu anhum. Perjalanan hidup mereka yang indah penuh dengan pelajaran dan akan berpengaruh pada seorang hafiz. Misalnya, hari ini Anda akan mencoba menghafalkan satu halaman Al-Quran. Maka, dalam waktu yang sama, Anda bisa mencoba membuka tafsirnya. Rahasia ketiga, sedikit tapi terus-menerus. Itu lebih baik daripada banyak tapi akhirnya terputus. Misalnya Anda katakan, karena saya sudah termotivasi, maka dalam sehari saya akan menghafal setengah juz, 3 halaman atau 4 halaman. Saya katakan jangan, tenang. Walaupun hafalan Anda sedikit, tapi jika dilakukan terus, akan sangat indah. Penting sekali jika Anda ingin menghafalkan Al-Quran, gunakan hanya satu mushaf saja. Jangan setelah 1 juz Anda berganti mushaf, karena mushaf Quran ini banyak cetakannya. Dan gaya cetakannya sangat berbeda-beda. Pegang kuat Al-Quran, sebab Al-Quran adalah undang-undang kalian, akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Penuh kenikmatan, menyimpan pesona, bagian atasnya membuahkan, bagian bawahnya mencurahkan. Unggul dan tidak ada yang mengungguli. Di antara rahasia yang terpenting adalah menghafalkan Al-Quran di pagi hari. Bagi yang ingin menghafalkan Al-Quran, jadikan waktu pagimu menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam perjalanan yang penting ini. Dalam keadaan jernih, peganglah mushaf, bacalah 1 atau 2 halaman, Anda akan dapatkan hasilnya sangat berbeda dibandingkan waktu-waktu yang lain. Ini adalah nasihat dari hati. Lakukan murojaah dalam sholat sunnah, misalnya sholat sunnah rawatib. Di antara rahasia pentingnya adalah berlomba. Anda bisa melakukannya dengan sahabat-sahabat Anda ataupun teman-teman Anda, dan ini akan membantu. Atau lakukanlah bersama istri Anda di rumah. Katakan, ayo kita lakukan lomba menghafal Al-Quran di antara kita, dan siapa yang bisa menghafal lebih banyak daripada kita. Kaidah yang sangat-sangat penting dalam menghafalkan Al-Quran, khusyuk bersama Al-Quran. Dia tidak boleh lepas dari Al-Quran dan menghadirkan hatinya ketika membaca dan menghafalkan Al-Quran. Innahu sukna li sadri wa huwa unsi 'inda qahri. Innahu sukna li sadri wa huwa unsi 'inda qahri wa dawai ibtilai. Innahu نور لقبري ودوائي بابتلائي إنه نور لقبري إنه نور لقبري. Sangat bagus bila dalam perjalanan Anda untuk menghafal Al-Quran, Anda memilih sendiri di antara teman-teman Anda dan sertakan mereka dalam mencapai target Anda. Berikut ini di antara rahasia penting adalah apabila hafalan Anda bertambah banyak dan mengalami perkembangan, maka informasi ini sangat penting, jadi perhatikan. Berlatihlah untuk membaca Al-Quran dengan cepat. Bagaimana yang dimaksud dengan membaca cepat? Membaca dengan cepat biasa disebut dengan hadar. Ini memberikan rasa percaya diri dalam menghafal Quran. Coba dengarkan halaman yang sedang Anda hafalkan dari seorang qori yang mutqin. Begitulah seterusnya, di dalam mobil, dengarkan dan ulangi. Sampai di rumah, kembali didengarkan dan diulangi. Dan setelah itu, dengan izin Allah, semoga Anda bisa menghafalnya. Sangat bagus Anda punya buku yang menyertai hafalan Anda bisa menulis seluruh Al-Quran padanya. Sesuatu yang indah. Dengan tangan Anda sendiri, Anda menulisnya. Dan ketika selesai tasmi' hafalan Quran Anda menulis 1 halaman penuh. Seakan melakukan tasmi' untuk diri Anda sendiri. Giliran berikutnya, Anda tidak perlu menukil dari mushaf, tapi menuliskannya dari hafalan Anda saja, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 10 kali. Dan dengan izin Allah, Anda akan mutkin hafalan itu. Demi Allah, saya sangat berharap kalau Anda bisa menghafalkan Al-Quran. Ada rahasia yang sangat penting yang akan membawa Anda menjadi seorang hafiz Al-Quran yang itqan. Bagaimana? Misalnya hari ini Anda menyepakati untuk menghafalkan 1 halaman Al-Quran pada hafalan yang sudah Anda hafal dan Anda tidak lupakan, karena Anda sudah sangat menghafalnya. Selanjutnya bukalah mushaf. Bacalah dan arahkan pandangan mata, jangan mengalihkan, jangan kurang dari 15 kali. Dengan begini akan membuat hafalan Anda tertancap
dan tidak lupa dalam waktu yang cukup lama. Ini rahasia yang penting dan tolong dijaga. Setelah menghafalkan Al-Quran, bagaimana pengaruhnya terhadap rumah Anda, kehidupan Anda? Semuanya penuh dengan cahaya. Sungguh rumah kami dipenuhi dengan cahaya. Sungguh. Cahaya masuk dalam rumah Anda? Ya, Al-Quran telah memberikan kehidupan kami yang luar biasa. Allahu Akbar. Bagi seorang hafiz Al-Quran, kebiasaan ini jangan sampai ditinggal. Dia tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail. Seorang hafiz Al-Quran dikenal menghidupkan malam di saat orang tertidur. انت حياتي نبض قلبي مثانيك وانت لها الربان وانت شراع مع الكرام اهل السماوات حاديك من يحفظك في الخالدين ارتفاعا قرآني أحيا بك وردد معاك. Berikut ini adalah akhir dari apa yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya utarakan adalah kata-kata spontan dari hati. Kami telah menghabiskan waktu yang lama, berbulan-bulan sebelum acara ini dimulai, yaitu syuting dan seluruh perjalanan, bersama seluruh anggota kru dan sahabat-sahabat saya yang saya cintai, menyiapkan semua rangkaian cerita ini untuk satu tujuan, yaitu demi meyakinkan bahwa Al-Quran telah dimudahkan untuk dihafalkan untuk Anda dan putra-putri Anda, dan kebaikan akan berpulang pada Anda dalam menghafalkan Al-Quran. Anda sudah menyaksikan rentetan perjalanan, pertemuan dengan banyak toladan, contoh dari berbagai negara, dan saya juga telah mempresentasikan seluruh metode dan bagaimana menghafalnya, bagaimana mencapai target 1-5 tahun, cara-cara murojaah, semua itu telah kami sampaikan dengan rinci. Berharap keikhlasan Allah menerima amal kami. Dan saya punya satu permintaan sederhana dari Anda, dan manfaatnya juga untuk Anda sendiri, dan saya mohon Anda mau memenuhinya. Sebenarnya dari permulaan acara ini saya telah meminta kepada Anda untuk mengambil keputusan untuk menghafalkan Al-Quran yang agung ini. Dan bagi yang belum, saya mohon hari ini juga Anda ambil keputusan dan jangan tunda sampai besok. Dari sekarang, dengan izin Allah, katakan saya akan menghafal Al-Quran. Saya akan melihat kemudahan dan barokah dan pertolongan dari Allah Rabbul Alamin, dengan izin Allah Ta'ala. Permintaan yang kedua, sertakan kami dalam pahala. Seluruh pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini dan Anda rasakan memberikan manfaat dan kemudahan hafalan Al-Quran Anda, sebarkan kepada saudara Anda, kepada teman-teman, kepada keluarga dan sahabat Anda melalui berbagai alat komunikasi dan juga jejaring sosial. Poin yang ketiga, saya mohon bagi yang menghafal 1 ayat, 2 ayat, atau 1 juz, bahkan lengkap 30 juz, dia sudah mengambil manfaat dari kami walaupun 1 kata. Jangan lupakan kami yang fakir ini, yang telah Allah mudahkan mencintai Anda semua. Juga seluruh kru yang sekarang berada di depan saya. Doakan kami dan juga mereka semuanya, karena walaupun memang kami merasakan lelah, tapi kami mohon kepada Allah agar menjadikan amal ini ikhlas dan diterima Rabbal Alamin. Saya tidak bisa mengatakan selamat berpisah, tapi sampai jumpa lagi dengan izin Allah dalam rangka pengabdian pada Al-Quran Al-Azim. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا